Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GBI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini, diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu,
dalam segala hal. Biarlah kami terus mengiring Engkau, Tuhan. Dalam apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kami tetap setia masuk dalam rencana-Mu. Kami percaya kami tetap dalam pemeliharaan-Mu, Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Syukur buat karya keselamatan, syukur buat kebaikan-Mu, syukur buat kasih setia-Mu, Tuhan. Engkau baik. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Jadikan kami bejana-Mu, Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu yang indah. Haleluya. Syukur Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman. Kita mau naikkan satu buah pujian. Kita minta Tuhan untuk membuka mata hati kita, supaya apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan pagi hari ini boleh kita terima, kita lakukan, kita mengerti, dan kita boleh sungguh-sungguh jadi pelaku firman. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Katakan buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Biar ku memandangmu. Katakan kudus, 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 kudus. Biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Biarlah hati kami, mata kami, jiwa kami, semuanya tertuju kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu, karena itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dan jadi pelaku firman-Mu. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu, kami siap mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Christine Budiharjo. Ya. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh mendapat kesempatan lagi ya untuk belajar dari Tuhan. Hidup ini terutama kita ya, umat tebusan Kristus yang sudah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus, kita dapat identitas iman yang baru. Bukan lagi pendosa, tetapi kita dapat satu identitas iman namanya Kristen gitu ya. Kristen itu artinya murid Kristus. Nah, tugas utama dari murid gak ada lain kecuali belajar. Dan sebelum kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan lebih dalam, lebih jauh, biarlah kita mau bawa hati kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mau ambil waktu sejenak. Kita mau merenungkan. Dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan demi kesempatan di mana kita masih boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Itu yang mengajar kita, itu yang memberi arahan, itu yang menuntun kita. Bahkan firman itu yang memerdekakan kita. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan kalau hari ini kami tetap boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dan kami sangat percaya firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri sedang melawat kami. Engkau sedang hadir buat kami, Engkau sedang ada bersama kami, dan Engkau mengajari kami bagaimana kami harus hidup, terutama bagaimana kami harus tetap bisa merdeka di tengah pandemi ini. Dan kami sangat percaya firman-Mu ini kekuatan, firman-Mu ini penghiburan buat kami, dan firman-Mu ini sungguh-sungguh yang menjamin masa depan kami, hari-hari depan kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Mari Roh Kudus, Engkau bicara buat kami, Engkau memberi pengertian dan hikmat sehingga kami menangkap apa yang Bapak mau untuk kami hidupi, untuk kami kerjakan. Terutama di masa-masa sulit ini, masa-masa yang gak jelas ini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan yang suka tema khotbah. Pagi hari ini Tuhan ingin kita belajar atau kita mengalami yang namanya merdeka sekalipun di tengah pandemi. Bagi banyak orang, pandemi ini punya makna yang berbeda-beda. Ya, ada sebagian orang berkata pandemi ini tekanan buat saya, Bu. Pandemi ini penjara buat saya, karena saya tidak bisa ngapa-ngapain dan kalaupun saya bergerak nggak ada hasil gitu ya. Atau juga sebagian orang berkata pandemi ini ketidakjelasan, membuat saya tuh khawatir, takut gitu ya. Sehingga ketidakjelasan dan ketidakpastian ini membuat saya itu ragu-ragu, apakah saya masih punya masa depan? Apakah saya ini masih bisa menikmati yang namanya masa depan yang baik? Nah, untuk sebagian orang pandemi ini ternyata menjadi hukuman. Ini Tuhan sedang menghukum manusia. Ataukah sebagian orang lagi berkata, pandemi ini serasa hidup saya ini kosong. Kosongnya itu kenapa? Merasa bahwa kok Tuhan itu tidak berbuat apa-apa. Jadi banyak makna tentang pandemi. Tapi hari ini, pagi hari ini Tuhan ingin memerdekakan engkau dan saya. Tuhan ingin melalui firman-Nya kita mengetahui kebenaran. Dan firman Tuhan katakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terlebih dulu kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang ke-10. Di sini kita akan menemukan apa sih yang kita mesti lakukan. Apa sih kata Tuhan tentang kita yang sedang berada di tengah pandemi. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya kita bisa tetap merdeka. Yang saya katakan merdeka ini adalah tidak terpengaruh oleh sekitarnya. Mungkin kita berkata mana bisa gitu ya. Dampaknya terasa banget. Betul, tetapi biarlah roh kita merdeka. Diri kita yang di dalam ini merdeka sehingga kita itu bisa menemukan tuntunan Tuhan lebih jelas. Ya, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Yesaya 50 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengar suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan
dan bersandar kepada Allahnya. Wah keren ya, bahasa saya di terjemahan lain tuh mengatakan gini, kamu yang katanya takut akan Tuhan itu, yang katanya kamu mendengarkan firman Tuhan itu, yang katanya kamu tuh dengar-dengaran akan Tuhan itu, kalau kamu berada di dalam kegelapan, kalau kamu berada di dalam satu kondisi yang tidak ada cahaya, ya seperti sekarang ini ya, orang berkata enggak tahu wes gitu ya, ke depan itu mau jadinya kayak apa enggak tahu sudah ya. Nah, firman Tuhan memberikan satu pengharapan buat kita, memberikan jalan buat kita. Dikatakan gini, kalau kamu yang katanya takut akan Tuhan, yang katanya dengar-dengaran akan firman-Ku, itu berada dalam kegelapan, dalam kondisi yang tidak ada cahaya, ada yang bisa kamu lakukan, kata Tuhan gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan itu? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan. Dan yang kedua dibilang di situ, dan bersandar kepada Allah. Saya pertama berpikir bahwa percaya sama bersandar ini kan satu paket gitu ya. Kenapa harus ditulis terpisah? Ternyata kalau kita pahami lebih jauh, yang namanya percaya itu satu paket dengan menerima firman Tuhan. Gak ada orang bisa menerima firman Tuhan dan menjadikan firman itu standar hidupnya, prinsip hidupnya, menjadikan firman Tuhan ini patokan di dalam hidupnya kalau dia nggak percaya. Jadi memang sebelum kita bisa bersandar kepada Tuhan, harus percaya lebih dulu. Karena di dalam percaya, waktu kita percaya kepada Tuhan, disitulah kita itu sedang membuka hati kita sedang menyerahkan pikiran kita untuk apa? Menerima firman-Nya. Tuhan itu tidak bisa memberi kekuatan kepada kita dengan cara yang lain kecuali yang utama adalah melalui setiap perkataan-perkataannya. Dia bekerja melalui perkataannya, dia memberikan kekuatan juga melalui perkataannya, dia menghibur juga melalui perkataan-perkataannya, dia memberikan jalan keluar itu juga melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kita mungkin di antara kita merasa saya ini peka banget Bu sama Tuhan. Oke, saya ini bisa mendengar Tuhan secara audible. Itu pun tetap harus dicocokin sama firman Tuhan. Jadi semua aksesnya lewat firman Tuhan. Ini yang menjadi patokan baku buat kehidupan kita. Makanya kalau kita nggak percaya lebih dulu, nggak mungkin kita bisa menerima firman-Nya. Dan setelah kita percaya kepada Dia yang memelihara hidup kita, Dia yang sudah mati buat kita, alasan kita percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan ini apa sih? Cuma satu, kalau Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib supaya kita hidup, gak mungkin kan Dia membunuh kita dengan persoalan, gak mungkin kan Dia itu tidak memelihara kita supaya kita bisa tetap hidup, tetap bisa menikmati segala yang baik yang Dia sudah siapkan buat kita. Enggak mungkin. Dasar kita untuk percaya kepada Dia dalam segala keadaan, terutama dalam masa gelap, masa ketidakjelasan. Cuman satu, Dia sudah mati buat kita. Dia sudah mati buat saya. Dia akan berjuang bersama saya. Dia akan mendampingi saya dalam situasi apapun. Dia akan memelihara hidup saya. Nah, percayai ini. Nah, setelah mempercayai ini, yang berarti kita menerima kebenaran firman-Nya. Yang kedua, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Yang artinya bersandar kepada Allah itu mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Lalu apa mempercayakan hidup? Mengandalkan Tuhan. Nah, disinilah kita akan belajar yang namanya mempercayakan hidup kepada Tuhan seperti apa. Mengandalkan Tuhan tuh yang kayak apa gitu ya. Dari ayat firman Tuhan ini kita melihat bahwa ternyata yang kita bisa lakukan di masa yang gak jelas ada satu kejelasan. Yaitu kita bisa percaya kepada Tuhan, menerima kebenarannya dan bersandar. Artinya mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Saya ingin kita sama-sama melihat satu tokoh ya. Satu tokoh ini saya senang sekali dengan tokoh ini yang buat saya kehidupan dari tokoh
Alkitab yang satu ini menggambarkan secara menyeluruh, secara komplit gitu ya. Bagaimana yang namanya percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Ada satu tokoh yang luar biasa yang namanya Rut. Rut ini sebetulnya adalah perempuan Moab. Gak ada ceritanya perempuan Moab bisa mendapat bagian di dalam keturunan Israel ya, keturunan Tuhan Yesus gitu ya, dalam silsilah Tuhan Yesus. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya perempuan Moab ini bisa menikmati segala yang baik dari Allah Israel. Karena perempuan Moab, orang-orang Moab dikenal sebagai orang-orang yang memang tidak mengenal Allah. Nah, ada satu kesempatan yang diberikan kepada Rut. Sebetulnya kalau kita lihat di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, di situ kita akan menemukan ada 3 tokoh sebetulnya, ya, yang bisa memberikan kepada kita itu satu pelajaran yang sangat bermanfaat, yang sangat berharga. Selain Rut itu ada Orpa, ada juga Naomi. 3 tokoh ini, 3 tokoh wanita ini punya kesamaan kondisi. Kesamaan kondisinya apa? Kehilangan. Ya, kepada kehilangan suami semua. Kemudian mengalami duka cita. Alami duka cita, dan yang terakhir mungkin keadaannya sama dengan kita hari-hari ini, enggak ada kejelasan tentang masa depan. Seolah-olah kehilangan pasangan hidup itu, boleh tanya deh untuk siapa, kepada siapa saja yang sudah tidak lagi didampingi oleh pasangan hidupnya. Itu katanya kayak separuh jiwaku pergi gitu. Masa depannya enggak jelas, mau ngapain enggak tahu gitu ya. Sehingga kondisi yang seperti ini membuat ketiga tokoh wanita ini, Naomi, Orpa dan Rut, itu benar-benar tidak punya gambaran yang menjanjikan tentang masa depannya. Kondisinya sama, tapi coba kita lihat bagaimana reaksi mereka. Nah, yang penting di sini, bagaimana reaksi kita itu justru menentukan masa depan kita loh. Nah, kalau kita belajar dari para menantu dulu ya, Orpa dan Rut. Orpa dan Rut ini nanti saudara bisa baca di dalam kitab Rut ya. Mungkin kita tidak akan bisa bedah satu persatu di sini, tetapi secara garis besar saya ceritain aja dah. Orpa dan Rut itu sebetulnya punya kesempatan yang sama. Adalah diberi pilihan oleh sang mertua ya, Naomi ini. Naomi berkata bahwa kalau kamu ikut aku, kamu tidak akan punya masa depan. Enggak mungkin kan kamu nunggu aku punya anak lagi, dan enggak mungkin juga anak yang aku lahirkan itu akan menikah dengan kamu. Jadi lebih baik menurut Naomi, ini sudut pandangnya Naomi ya. Lebih baik kamu pulang. Kalian pulanglah ke keluarga kalian. Kalian mungkin masih muda, bisa menikah lagi, bisa punya masa depan yang lebih terlihat jelas. Ya, dan aku merestui, katanya Naomi gitu. Jadi sudah nggak usah timbang-timbang, nggak usah pikir panjang, aku merestui. Nah, 1 kali, 2 kali, dua-duanya masih stay, dua-duanya masih tinggal. Orpa dan Rut tetap mengikuti Naomi. Sampai pada akhirnya, yang terakhir Naomi mengingatkan kembali. Sudahlah, nggak usah ikut aku. Kamu pulang ke keluargamu dan kamu pasti lebih terjamin masa depanmu. Dan di situ yang terakhir kali Orpa mulai berpikir, ada benarnya juga ya. Ya iya ya, kayaknya lebih baik aku pulang. Aku merajut masa depan yang baru, lembaran baru. Mungkin aku bisa punya pasangan lagi ya, menikah lagi. Iya deh, akhirnya Orpa mengambil keputusan. Orpa berpamitan. Ketika Orpa berpamitan, sejak saat itu namanya sudah gak pernah ditulis lagi di dalam Alkitab kita. Kenapa? Saya merenungkan, karena tidak ada proses rohani yang perlu dicatat di dalam kehidupan Orpa. Tidak ada proses rohani yang berjalan di dalam kehidupan Orpa yang layak untuk dicatat di dalam Alkitab. Ini respon yang pertama. Kalau saya merenungkan kembali, apa yang membuat Orpa ini mengambil keputusan seperti ini? Karena Orpa memikirkan masa depannya dengan caranya sendiri.
Orpa memikirkan masa depannya yang kelihatan, yang menurut dia tampak jelas, yang lebih menjanjikan, yang pastinya itu secara daging, secara lahiriah, secara jasmaniahnya. Iya sih, kalau dipikir nggak ada salahnya juga Orpa kalau dia dilihat dari sudut pandang dia. Kalau dilihat dari ukuran jasmani lahiriahnya, nggak ada salahnya juga. Dan mertuanya merestui kok, gitu kan? Tetapi berbeda dengan Ruth. Bagi orang-orang yang fokusnya hanya memikirkan lahiriah, jasmania, ya, yang melihat yang kelihatan ini, bagi orang-orang yang seperti ini, Ruth ini bodoh. Ruth ini bodoh. Kenapa? Kok nggak kayak Orpa? Di titik itu orang melihat Orpa lebih pinter, lebih cerdas, lebih mikirin masa depannya. Ya lebih bijak gitu loh pada titik itu. Tetapi setelah kita lihat perjalanan kehidupan Ruth, berbeda loh ceritanya. Ruth ditulis terus hidupnya, bahkan menjadi satu kitab yang sampai hari ini kita pelajari bersama-sama. Karena satu kitab dengan namanya itu ada di dalam Alkitab kita. Kenapa? Tadi saya bilang di titik itu waktu Orpa berpamitan, banyak orang pasti menganggap Ruth ini enggak bijak, bodoh, ya, enggak memikirkan masa depannya gitu kan. Tetapi ternyata keputusannya Ruth itu justru membuat Ruth punya masa depan yang lebih jelas. Keputusannya Ruth itu apa sih? Sebetulnya simple banget gitu. Yang pastinya keputusan Ruth ini dia enggak mikirin masa depannya. Jelas itu, dia enggak mikirin untuk menikah lagi. Dia enggak mikirin bagaimana nanti ke depannya aku berumah tangga lagi, membuka lembaran baru dengan suami yang baru. Itu enggak ada di dalam pikiran Ruth. Yang mendasari keputusan Ruth, yang akhirnya Ruth mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi dirinya adalah di dalam Ruth pasal yang pertama, ayat yang ke-15, 16 dan ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, ini keputusan Ruth. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Wow, keren ya saya. Keputusan yang berani menurut saya. Dan menurut orang-orang yang hanya fokusnya kepada lahiriah dan yang kelihatan, ini keputusan opo ini, itu ya. Keputusan yang gak jelas sama sekali. Tetapi Ruth sudah mengambil keputusan yang tepat. Ruth mengambil keputusan yang benar. Apa yang diputuskan? Apa yang dipilih oleh Ruth? Dia berkata, yang mendasari dia seolah-olah mengambil keputusan yang gak jelas bagi masa depannya, cuma satu. Ada satu kejelasan di situ. Bahwa dia mengikuti Allah Israel. Dia mengikuti Allahnya Naomi. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, Ruth ini bukan ngikutin semata-mata ngikutin Naomi. Tetapi Ruth ini dikatakan kalimat yang paling powerful. Dibilang Allahmu lah Allahku. Orang mengikuti seseorang itu harus ada dasar kejelasannya. Apalagi yang diikutin ini mertua loh. Ya kalau disuruh milih pulang ke orang tua kita sendiri apa ikut mertua? Ya secara sehat gitu ya, secara wajar kita ya milih pulang ke rumah orang tua. Ya kan? Ikut mertua yang tidak bermasalah saja itu enggak gampang. Setuju ya semua ya.
Enggak gampang, ya enak di rumah sendiri Bu, ya enak sama mama sendiri daripada sama mertua. Yang kedua lagi, itu yang pertama ikut mertua itu enggak ada enak-enaknya gitu loh ya. Kalau suruh milih lebih baik ikut keluarga sendiri. Yang kedua, dia ikut Naomi itu menjadi orang asing. Kita aja, saya kan pernah tinggal beberapa tahun di Australia itu. Saya nanya ini sama yang tinggal di Australia yang sudah 35 tahun gitu. Loh tetap aja kepingin pulang kok. Tetap aja rasa homesick. 30 sekian tahun, memang sudah lama tinggal di sana. Tapi tetap rasa Indonesia gitu loh. Tetap rasanya pengen pulang. Bahkan sekarang mereka yang nggak bisa pulang, itu tersiksa banget. Tersiksa banget. Meskipun di sana sudah sukses, tetap pengen pulang gitu. Nah dari sini kita tahu ya, secara manusiawi kita ini, lu jadi orang asing itu nggak enak. Lebih enak tinggal di negeri sendiri, lebih enak tinggal di rumah sendiri, gitu kan, dengan keluarga sendiri. Ini hal kedua yang sulit sebetulnya untuk Ruth itu bisa ini menjadi dasar untuk dia mengikuti Naomi. Yang terkuat alasannya adalah dia mengikuti Allahnya Naomi. Itu alasan paling kuat. Mengatasi segala alasan. Ikut mertua nggak enak, ya. Hidup sebagai orang asing itu ya nggak enak. Belum lagi nggak ada kejelasan di masa depan. Wong hidup di negeri sendiri aja masa depannya setelah ditinggal suami nggak jelas kok gitu kan. Apalagi tinggal di negeri asing. Gimana caranya berkenalan dengan orang yang budayanya baru di negeri yang buat dia adalah orang asing. Ternyata mengikuti Allahnya Naomi itu mengatasi segala pergumulan, segala tantangan, segala kesulitan yang dia hadapi di depan. Tidak ada yang bisa membatalkan gitu ya. Istilah saya ini, tidak ada yang bisa membatalkan keputusan Ruth untuk mengikuti Allahnya Israel. Kenapa tadi saya katakan ikut mertua yang tidak bermasalah aja nggak gampang. Naomi ini bukan cuma bermasalah, dia sendiri menyatakan bahwa aku ini orang pahit. Di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-20 ini dia sendiri loh yang ngomong. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi bisa dibayangin ya, hidup dengan orang yang pahit itu, aduh serba salah. Sepakat ya, setuju ya. Enggak gampang hidup dengan orang yang pahit. Hidup dengan orang yang pahit dalam keseharian, hidup kita lama-lama juga jadi pahit. Segala sesuatu dalam keseharian kita itu jadi pahit semua. Karena serba salah. Orang yang pahit itu kata-katanya, perilakunya, ya, sikapnya nggak enak semua. Dan itu dia harus hidup dengan Naomi itu setiap hari. Dengan Mara ini setiap hari. Jadi boleh saya katakan begini ya. Dalam dia berjuang untuk keputusannya mengikuti Allahnya Naomi, hidupnya nggak ada manis-manisnya. Dia hidup dengan orang yang pahit di negeri asing, dengan masa depan yang gak jelas. Mungkin itu juga gambaran kita saat ini yang sedang berada di masa pandemi. Hidup ini terasa pahit, gak ada kejelasan, ya. Dan mau berjuang kayak apa, kita juga gak tahu apa yang tepat yang harus dilakukan di masa yang seperti ini. Ada orang-orang yang hidup di masa lalu, ngomongnya selalu begini, aduh enak dulu ya. Lebih baik dulu ya sebelum pandemi. Ada juga orang-orang, banyak ini ya, orang-orang yang hidup di masa depan. Kapan pandemi ini selesai ya? Cek susah ya hidup ini ya, sulit ya. Kapan ini selesai? Mau melakukan sesuatu nunggu nanti kalau pandemi selesai aja.
Mau bergerak begini nunggu kalau pandemi selesai. Jadi yang banyak yang saya jumpai hari-hari ini orang-orang yang hidup di masa lalu dan hidup di masa depan. Jarang saya jumpai orang-orang yang hidup di hari ini. Dan saya berdoa supaya makin hari makin tambah banyak orang yang menyadari keadaan ini sudah berubah dan mau hidup untuk hari ini. Bergerak, berjuang untuk hari ini. Nah, ini yang dialami oleh Ruth. Enggak jelas, hidup dengan orang pahit. Tapi kita melihat keputusan Ruth ternyata adalah keputusan yang tepat. Kenapa? Karena waktu dia mengikuti atau mengejar Allah Israel, saudara tahu dia itu sedang meletakkan hidupnya di tangan Allah Israel. Waktu dia berfokus hanya kepada Allah Israel, Allahnya Naomi, dan tidak lagi mempedulikan tentang hidupnya, tentang masa depannya, dia sedang meletakkan, justru dia sedang meletakkan masa depannya itu di dalam tangannya Allah Israel. Nah, disinilah kita melihat mulainya cerita yang saya katakan ini, proses rohani yang terjadi dalam diri Ruth itu nyata banget ya. Kita akan lihat, kita akan periksa sama-sama. Sejak ia mengambil keputusan mengejar Allahnya Naomi, dia mengalami pernyataan Tuhan dalam segala hal. Ada di dalam Rut 2 ayat yang ketiga itu dikatakan begini ya. Rut pasal yang kedua ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai ia di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ini kata kebetulan, menurut manusia kebetulan. Tapi tidak menurut Tuhan. Karena apa? Karena Ruth sudah meletakkan masa depannya, hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi yang membuat Ruth bisa berada di ladangnya Boas itu Tuhan. Ada amin ya. Itu settingannya Tuhan, itu arahan Tuhan, itu gerakan Tuhan yang menempatkan Ruth ada di ladang Boas. Dan disitulah masa depan Ruth mulai. Kalau pujian mengatakan gini, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasihnya. Itulah Ruth. Kebetulan buat manusia, enggak buat Tuhan. Dia setting begitu rupa kehidupan Ruth karena Ruth mempercayakan hidup dan masa depannya kepada Tuhan. Dan selanjutnya dia mengalami pernyataan-pernyataan Tuhan. Bagaimana Boas itu memberi kemurahan, ya, tetap dia mengut jelai tetapi dengan kemurahan Boas. Ya, dia tetap bersemangat menghidupi marah itu yang di rumah. Ya, dia tetap bersemangat, dia tetap berinisiatif, dia kerja keras, bahkan dia menghidupi mertuanya yang pahit itu. Dan semangat itu tetap ada, ya, inisiatif itu tetap ada. Yang namanya antusias di dalam mengerjakan segala sesuatu itu tetap ada. Kenapa? Karena fokusnya Ruth hanya kepada Allahnya Israel. Allah yang benar, Allahnya Naomi. Dia tidak pernah kehilangan semangat, dia tidak pernah kehilangan hikmat. Dia tidak pernah kehilangan yang namanya damai itu. Sehingga dia bisa mengerjakan semuanya itu dengan ketulusan hati. Bahkan Boas itu berkata begini, aku sudah dengar semua tentang kamu. Bagaimana kamu melepaskan keluargamu, bangsamu untuk ikut mertuamu, dan bagaimana kamu merawat mertuamu dengan sungguh luar biasa. Dan aku juga dengar kamu perempuan baik-baik, keren saudara. Ya, biasanya kalau sudah janda itu serba salah gitu ya, serba salah, bisa dicurigai macam-macam. Tapi Ruth dikenal oleh Boas. Boas bilang, aku sudah dengar semua tentang kamu. Dan kamu perempuan baik-baik. Kamu enggak ngejar yang tajir, kamu enggak ngejar berondong gitu ya. Kamu enggak ngejar pria-pria. Tapi kamu hidup merawat mertuamu dengan baik. Kamu berjuang, bekerja keras. Istilahnya gini loh, Boas itu berkata, aku tahu kualitasmu. Kualitas yang luar biasa, kualitas yang excellent di tengah kesesakan, di tengah pengasingan, bahkan di tengah penderitaan pahit ini. Tetap ada
Karena fokusnya Rut. Satu, dia sudah mengambil keputusan. Cuma mengejar Allah Israel. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Tadi firman Tuhan mengatakan, ada satu yang kita bisa lakukan di tengah hal-hal yang seolah-olah tidak bisa kita lakukan apa-apa. Percayai Tuhan dan percayakan hidup kepada Tuhan. Artinya, pegang firman Tuhan. Percayai firman Tuhan. Kerjakan firman Tuhan. Sebagai ayat penutup di dalam Amsal. Ya, di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang kedua bagian B. Ya. Amsal pasal yang ke-11 bagian 2 yang B. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengejar Tuhan, orang yang berfokus hanya mengikuti apa kata Tuhan. Terbangun di dalam dirinya kerendahan hati. Rut ini rendah hati. Kalau Rut gak rendah hati, gak mungkin dia bisa ikutin mertua yang pahit di negeri asing, terus bertahan, tetap sukacita, tetap bekerja keras, tetap antusias. Gak mungkin. Dia rendah hati. Dengan dia rendah hati, maka seperti firman Tuhan, hikmat itu ada pada orang yang rendah hati. Terjemahan saya begini loh, orang yang rendah hati itu akan mudah menemukan tuntunan Tuhan. Orang yang rendah hati itu akan tajam kepekaannya untuk menemukan tuntunan-tuntunan dan arahan Tuhan, guidance yang dari Tuhan, dan dia akan mudah menemukan jalan keluar dari Tuhan. Dan itu saya lihat hari-hari ini, orang-orang yang mau rendah hati tetap menghidupi firman di tengah kesesakan yang kayak begini, tidak kehilangan pengharapannya kepada Tuhan, tidak kehilangan percayanya kepada Tuhan. Ketakutan itu tidak dibiarkan mengendalikan dan menguasai sehingga menghalalkan segala cara. Orang-orang yang bertahan dengan Tuhan, saya melihat hidupnya dipulihkan justru di masa pandemi. Hidupnya bisa tetap produktif, loh keren ini. Orang lain bilang aku gak bisa lakukan apa-apa di masa pandemi. Tapi orang-orang yang rendah hati, yang cuma pegang Tuhan saja, taat kepada firman Tuhan, dia mudah menemukan jalan keluar dari Tuhan. Ya, banyak contoh. Saya melihat akhirnya akan bermunculan orang-orang yang begini. Di tengah pandemi, di tengah gak keterjelasan ini, dia tetap menjadi orang yang semangat, tetap produktif, tetap maksimal, bahkan tetap jadi berkat buat orang sekitarnya. Saya berdoa lebih banyak lagi akan bermunculan orang-orang yang seperti ini. Terutama saudara semua yang sudah mendengar dan belajar firman bersama saya pagi hari ini. Ada amin. Mari kita tundukkan kepala. Hati kami limpah dengan syukur Bapak. Kami mau belajar dari Engkau seperti yang Kau contohkan satu pribadi, Rut Tuhan. Segala perjuangannya, segala hal yang dia putuskan itu tidak pernah sia-sia. Dia sudah mengambil keputusan yang benar di tengah ketidakjelasan, di tengah kegelapan, di tengah situasi yang buat dia masa depannya tidak ada. Masa depannya kosong, tidak ada jaminan masa depan. Tapi kami mau seperti Rut mengambil keputusan yang benar. Kami tetap Tuhan percaya kepada Engkau, percaya kepada firman-Mu, mengerjakan firman-Mu dengan penuh semangat sukacita Tuhan. Membangun kerendahan hati untuk kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dan kami tahu seperti Rut, keputusan kami tidak salah. Bahkan kami sedang meletakkan masa depan kami. Kami sedang meletakkan hari-hari depan kami ini di dalam rancangan Tuhan, di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya ada masa depan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang tidak dikendalikan oleh rasa takut, khawatir, dan memutuskan untuk tetap mengikuti apa kata firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Firman-Mu bicara lebih dalam, lebih luas dari apa yang hamba-Mu bisa jelaskan. Dan Roh Kudus sungguh melalui hikmat yang dari Engkau, kami semua dimerdekakan oleh kebenaran. Kami mau bangkit. Kami mau tetap jadi
pribadi yang produktif, yang maksimal di masa-masa seperti ini. Bahkan kami mau tetap jadi pribadi yang jadi berkat buat sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kerjakan seturut mau-Mu sebab kami ini milik-Mu, kami umat tebusan-Mu. Perbuatlah apa yang Kau pandang baik atas hidup kami. Hidup kami ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencana. Saudara harus mengerti, minggu lalu Bapak Pendeta Yan Iskandar bicara tentang Rut. Dan pagi hari ini Tuhan juga memakai Bu Christine bicara tentang Rut. Saudara harus mengerti betul bahwa kita harus mengambil keputusan yang benar, masuk dalam rencana Allah, percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, kepada Allahnya Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sungguh-sungguh percaya dan berjalan dipimpin oleh Dia. Seperti Rut yang kelihatannya dia mengambil keputusan yang salah. Orpa mungkin banyak orang melihat Orpa ini keputusannya benar. Masa depannya kelihatannya masa depan Orpa ini cukup bagus. Tetapi jangan salah bahwa Rut, ternyata keputusan Rut mengikuti Naomi ini adalah dia masuk dalam rencana Allah untuk dimasukkan dalam keturunan dalam silsilah lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Kita sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan untuk hidup percaya kepada Tuhan dalam masa pandemi ini. Sesulit apapun yang Bapak Ibu hadapi, tetap percaya kepada Dia dan mohon pimpinan Tuhan, mohon tuntunannya, lakukan. Maka perkara-perkara besar Tuhan akan buka jalan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, yang menolong akan membawa Bapak Ibu Saudara sekalian bertambah naik posisinya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Engkau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Kami bersyukur karena Engkau punya rencana yang indah dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami mendengar firman Tuhan dengan minggu yang lalu, ternyata Engkau memberi firman yang sama. Kami tahu dan percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami anak-anak-Mu, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, mengambil keputusan yang benar. Jangan sampai dalam hidup kami salah di dalam mengambil keputusan. Kalau kami salah dalam mengambil keputusan, maka tersesatlah kami. Karena itu supaya kami belajar hidup seperti Rut Tuhan, mengambil keputusan yang benar, maka masuk dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Engkau membawa masuk untuk masa depan kami jauh lebih indah dari masa-masa yang lalu Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan menolong dan memimpin kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Engkau pakai hamba-Mu, Ibu Christine Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terus Engkau urapi hamba-Mu, terus pakai hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam pengembalaannya Tuhan pakai urapi. Dan urapi Pak Roy Tuhan, kedua hamba-Mu ini Tuhan pakai kedua hamba-Mu. Supaya melalui hidup hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan melalui hidup mereka.
Mereka Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan menjangkau jiwa-jiwa. Berkati keluarganya, berkati apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu dalam pelayanan Tuhan, memberkati mereka. Tuhan melindungi keluarga hamba-Mu dalam naungan Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami pandemi ini Tuhan. Engkau tahu kesulitan, mungkin masalah kesulitan ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Tuhan tolong. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati mereka, buat iman mereka sungguh-sungguh percaya kepadamu. Tuhan membuka jalan dan memberkati hidup mereka. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami masalah kena COVID, mungkin ada yang kena COVID, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang kena COVID. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya jamahan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau dipermuliakan Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan mujizat-Mu untuk anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk dokter dan perawat yang menangani, Tuhan tetap lindungi supaya mereka tidak tertular. Tuhan memberkati pelayanan mereka Tuhan. Berkati Pak Jokowi, berkati semua pemerintahan menangani masa pandemi ini Tuhan. Baik masalah COVID-19 dan masalah ekonomi Indonesia. Engkau buka jalan, Engkau turunkan pengampunan-Mu untuk bangsa kami. Untuk kami masyarakat Indonesia Tuhan, bangsa ini Tuhan, ampuni kami, ampuni kesalahan dan dosa kami, supaya dengan pengampunan-Mu Tuhan penuh kemurahan dan Tuhan membereskan semua pandemi ini, membersihkan dengan kuasa-Mu. Kami percaya dalam waktu dekat dengan pertolongan Tuhan, Tuhan membersihkan pandemi ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia. Sungguh Engkau memimpin anak-anak-Mu, jemaat X-Blessing juga lindungi keluarga besar kami semuanya Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari COVID-19, dijauhkan dari semua virus dan bakteri yang ada di Indonesia, supaya hidup kami sehat semuanya. Dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang lain juga Tuhan melindungi, menjauhkan dari semua virus dan bakteri yang ada di Indonesia, supaya semua dalam keadaan sehat. Semua masyarakat Indonesia juga lindungi supaya dalam keadaan sehat. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberkati apapun yang dikerjakan sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau tolong bawa mereka naik dan Engkau membuka jalan bagi usahanya dan pekerjaan mereka. Kami bersyukur kalau mereka membawa, karena berkat Tuhan mereka membawa persembahan mereka dalam rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu di dalam rumah Tuhan Engkau akan pakai untuk kemuliaan nama-Mu, dan Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu dengan berkat-Mu yang melimpah. Kami percaya Tuhan memelihara sidang jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati anak cucu kami, sidang jemaat-Mu X-Blessing juga. Tuhan memberikan hikmat, Engkau membuat anak cucu kami perkasa di muka bumi ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan karena hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik. Mari saudara, dengan iman sekarang angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, tinggal dalam hidupmu, memimpin engkau pada waktu engkau masuk, memberkati engkau waktu engkau masuk, dan memimpin dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar.
Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat Tuhan ini dengan anugerah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, saya tetap mengatakan tetap semangat, tetap ibadah di rumah. Minggu depan kita ibadah kembali tanggal 30 Agustus, tetap dengan sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.